Mulai Januari tahun 2022, semua satuan pendidikan pada wilayah PPKM level 1, 2, dan 3 wajib melaksanakan PTM terbatas. Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambahkan kriteria yang lebih berat. Demikian ditegaskan Dirjen PAUD Dikdasmen Jumeri dalam webinar kesiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka tahun 2022. 4 kementerian ini kembali memperbarui surat keputusan bersama tentang panduan penyelenggaraan pendidikan pembelajaran di masa pandemi untuk tahun ajaran 2022. SKB terbaru ini dibuat lebih rinci dan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah. Secara garis besar, sebagian daerah di Indonesia sudah memasuki PPKM level 1 atau zona hijau. Sementara sisi presentase tenaga kependidikan yang sudah divaksin tercatat 81% dari 4,5 juta jiwa. Bahkan 72% sudah menerima vaksin dosis kedua. Jumeri juga menjelaskan pada saat ini tidak ada daerah yang masuk ke dalam level merah atau level 4. Hampir semua daerah yang ada di berbagai wilayah Indonesia masuk ke dalam level 2 dan level 1. Pengaturan PTM terbatas tahun 2022 yang selanjutnya adalah orang tua atau wali peserta didik dapat memilih PTM terbatas atau PJJ bagi anaknya sampai semester 1 tahun ajaran 2021-2022 berakhir. Mulai semester 2 tahun ajaran atau tahun akademik 2021-2022 tepatnya di bulan Januari semua wajib mengikuti PTM terbatas. Bagi satuan pendidikan yang terbukti melanggar protokol kesehatan akan diberikan sanksi administratif dan dibina oleh Satgas Penanganan COVID-19. Ia melanjutkan, semula pada keputusan SKB 4 Menteri tersebut, apabila ada temuan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, Pemda dapat menutup satuan pendidikan dan menghentikan sementara PTM terbatas paling cepat 3 kali 24 jam. Sementara pada SKB 4 Menteri terbaru tahun 2022 terdapat perubahan, di mana penghentian sementara PTM di satuan pendidikan sekurang-kurangnya 14 kali 24 jam apabila terjadi klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan tersebut. Jika setelah dilakukan surveillance ternyata bukan merupakan klaster PTM terbatas atau angka positif rate di bawah 5%, PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi atau kontak erat COVID-19 selama 5 kali 24 jam. Dalam SKB 4 Menteri tahun 2022 ini, kantin belum diperbolehkan beroperasi. Pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan diatur oleh Satgas Penanganan COVID-19 wilayah setempat yang bekerja sama dengan Satgas Penanganan COVID-19 satuan pendidikan. Untuk kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler di dalam dan di luar ruangan juga harus dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas. Sedangkan untuk pemantauan dan evaluasi PTM terbatas, yang dipantau diantaranya kesiapan PTM terbatas sesuai daftar periksa, kasus suspek gejala COVID-19 dan komorbid, laporan sekolah dan Satgas Penanganan COVID-19, tingkat kepatuhan institusi dan warga satuan pendidikan terhadap protokol kesehatan, status vaksin warga satuan pendidikan yang sudah terintegrasi Peduli Lindungi, dan kasus konfirmasi serta kontak erat COVID-19 yang juga sudah terintegrasi Peduli Lindungi. Satuan pendidikan juga harus menggunakan teknologi untuk pemantauan evaluasi PTM terbatas yang terintegrasi Dapodik, EMIS, dan Peduli Lindungi, penggunaan QR Code Peduli Lindungi untuk pengunjung dan tamu, dan harus terintegrasi dengan aplikasi Bersatu Lawan COVID untuk pemantauan tingkat kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 di satuan pendidikan. Sekjen Kemdikbudristek Soeharti menegaskan, pemerintah terus mendorong sekolah untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka, meskipun tetap dilaksanakan secara terbatas karena pandemi COVID-19 belum selesai. Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan pada awal masa pandemi ternyata banyak menimbulkan dampak negatif. Terjadi penurunan kemampuan belajar yang sangat mengkhawatirkan selama 1 tahun awal pandemi. Hasil studi yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan kesenjangan pembelajaran antara anak-anak dari kelompok keluarga kaya dengan keluarga kurang mampu semakin meningkat, yaitu mencapai 10%. Anak-anak yang putus sekolah untuk tingkat sekolah dasar juga meningkat 10 kali lipat bila dibandingkan dengan tahun 2019. Kasus pernikahan di bawah umur hingga kasus bullying pun semakin meningkat. Soeharti menjelaskan, ada 2 fokus utama dari penyesuaian SKB 4 Menteri tahun 2022. Fokus pertama harus dipastikan
bahwa tenaga kependidikan harus sudah tervaksinasi. Kemudian fokus yang kedua dalam SKB 4 Menteri tahun 2022 ini adalah terkait penerapan protokol kesehatan untuk mencegah dan menanggulangi munculnya kasus COVID-19 di sekolah. Pemerintah mendorong satuan pendidikan untuk menggunakan teknologi digital agar bisa memantau perkembangan pandemi di masing-masing satuan pendidikan. Soeharti menegaskan ditetapkannya SKB 4 Menteri telah melalui berbagai pertimbangan yang matang demi kemaslahatan bersama, khususnya masa depan anak-anak.